Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di pertemuan 9. Nah, di sini saya akan membahas yang namanya database dan distribusi. Oke, saya akan membahas apa sih itu database, kemudian konsep database terdistribusi, kemudian klasifikasi database. Nah, untuk klasifikasi database, sepertinya Anda sudah banyak tahu ya, apa sih nanti akan dijelaskan ke dalam database overview. Nah, ini ya, sebelum kita mengenal database, apa sih yang kita tahu bahwa database itu kita gambarkan sebagai lemari, menyimpan baju, menyimpan apapun bisa dalam lemari, ya, tergantung dari formatnya gitu loh. Misalnya ada yang kotak biasa, kalau kotak biasa berarti kita harus mengumpulkan baju itu secara terlipat. Ada juga yang menggunakan besi panjang, oh berarti ini adalah apa? Adalah baju yang kita bisa gantungkan gitu. Kemudian sistem, ya, sistem memiliki data yaitu dari database. Dari mana sih data itu muncul? Berarti dari database. Dari mana sih data itu bisa masuk ke sistem? Berarti dia harus menghubungkan database. Kemudian reporting. Nah, asal dari reporting itu dari mana sih? Data reporting itu dari mana sih? Ya pasti dari database. Nah, itu ya yang sekiranya kita bisa menggambar bahwa database itu seperti apa gitu. Nah, coba lihat di sini. Ya, orang ngantri, orang satu-satu begini-begini. Ya, itu enggak zaman ya. Maka di sini saya sebutkan tradisional. Coba bayangin, kertas banyak banget di sini buat apa gitu. Ya, kenapa nggak simpan database saja? Kemudian nanti kita kasih PDF-nya atau kasih software-nya gitu. Dan orang bisa nge-print sendiri gitu. Dan ini orang baca buku. Buat apa lagi baca buku sekarang? Sekarang ada e-book banyak. Ya, bahkan bukunya belum keluar, e-booknya udah keluar. Kenapa bisa begitu? Karena kalau dulu orang ngetik pakai mesin tik, sekarang kan orang ngetik pakai komputer kan. Nah, pasti dia tuh ke e-book dulu baru ke buku cetak. Ya. Kenapa kita harus masih baca buku, harus programnya dia beli buku, sedangkan di e-booknya ada gitu. Nah, itu tergantung dari orangnya masing-masing. Dia bisa menangkapnya seperti apa. Ya, lebih efisiensi sebenarnya e-book ya. Bisa download, modifikasi, copy paste. Oke. Nah, di sini kita lihat, di sini ada yang tadi saya sebut, ada lemari, ada buku-buku, ada apa, semuanya masuk dalam satu komputer. Dari mana? Dari database. Nah, ini contohnya ya. Ini rumah bayar. Nah, ini dari database, kemudian sistem juga dari database, Bank BCA itu dari database, semuanya dari database. Nah, di sini ada basis data atau database, lemari, arsip, tempat penyimpanan buku telepon, lemari, kartu katalog, dan lain-lain. Basis data adalah di mana markas atau gudang tempat bersarangnya atau berkumpulnya, gitu ya, data. Oke. Nah, sekumpulan data yang saling berelasi, ya, database. Kalau tidak berelasi berarti bukan database. Yang himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan. Oke. Kemudian kumpulan data yang saling berhubungan disimpan secara bersamaan. Bisa, ya kan? Dan adanya pengulangan, redundansi, betul, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nomor atau NIP ya, selanjutnya nama, alamat, fakultas, mata kuliah. Jadilah data mahasiswa. Ini yang kita butuhkan datanya, kemudian masuk dalam satu tabel yang memang mahasiswa. Oke, operasi dasar basis data. Pembuatan basis data baru, penghapusan basis data, pembuatan file data. Nah, ini yang dilakukan oleh database biasanya ya. Oke, penggunaan database. Ya, nah dalam penggunaan database ini ada namanya aktor on the screen gitu ya. Lebih cenderung menggunakan kata-kata ini dengan penggunaan database. Jadi dari database administrator, database design, end user, kemudian sistem analis dan application programmers. Gitu. Nah, semuanya di sini adalah pengguna database. Manfaatnya apa sih database? Yang pertama, terpusat. Kita punya data terpusat. Mau itu komputer sebanyak apapun, kita tetap mempunyai data yang sama, satu, gitu ya. Mau orang Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetap kita satu. Nah, itu prinsip dari database. Sharing, ya, kita bisa nge-share data yang kita punya. Quick editing, ya, kita bisa mengambil data secara cepat, atau kita bisa mengedit secara cepat. Akurasi, ya, data yang disimpan itu sesuai dengan apa yang kita masukkan. Security, keamanan, data aman. Karena apa? Karena dalam database. Dan transaksi itu kalau misalnya kita ingin mengambil, mengupload, mengekspor, import, nah itu bisa kita jadikan sebagai transaksi. Nah, sifat database berbagi, integrasi, dan keamanan.
tinggal dibaca saja. Kemudian ada abstraksi dan independensi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep basis data secara terdistribusi. Nah, kita lihat dari gambar, ini ada database pusat, database yang integrasi dengan database pusat. Oke, basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik distribusi dalam jaringan komputer yang tidak tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Oke. File merupakan kumpulan data yang dirancang dari sebuah aplikasi, sekumpulan aplikasi yang dekat dengan hubungannya. Jadi, gini loh ya, saya meringkas saja. Database terdistribusi apa sih? Nah, sekarang kita contohkan yaitu bank. Bank itu kan memiliki cabang-cabang. Nah, di mana dari cabang itu memiliki pusat, ya. Antara cabang dan pusat harus terintegrasi, gitu. Nah, makanya terkadang kita suka tidak tahu. Kita misalnya transaksi di sini, terus kemudian transaksi kita bermasalah, kita bisa di bank lain, maksudnya di dalam satu yang sama, ya. Kenapa? Karena semuanya sudah pasti terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, maka pusat akan kehilangan. Nah, itu akan sangat-sangat merugikan bagi nasabah. Gitu. Nah, itu prinsipnya. Jadi database-nya bisa kita share gitu ya. Nah, tapi dalam konsep database itu nanti akan diolah datanya dalam sistem namanya data science gitu ya, atau big data. Ini contohnya, ini strukturnya, ada topologi jaringan ya. Banyak ya, kita mau share kayak gimana, mau Starlink atau bus. Perbedaan utama diantaranya, nah ini ada, kalau biasanya kalau database terdistribusi itu lebih mahal ya. Lebih mahal daripada database independen. Karena apa? Karena ya bayangin aja, ada 5 database integrasikan dalam satu database. Ya, orang mana juga itu pasti pusing kan? Tapi fungsinya itu udah pas banget gitu. Apa? Kita nggak ketinggalan data gitu. Ya. Nah, ini ada jenis transaksi, ciri-ciri basis data. Ini tinggal baca saja. Kemudian ini keuntungannya, tinggal baca saja. Kerugiannya ya pasti kompleks gitu ya, kerugian pasti kompleks. Nah, terus integrasi kontrolnya juga harus tinggi, biaya pengembangnya juga tentu mahal, keamanannya juga tentu harus ditingkatkan keamanannya. Sulitnya standarisasi, ya tidak bisa standarisasi lah. Kalau misalnya sudah kompleks, berarti itu sudah masuknya kompleksitas, bukan standarisasi lagi. Menambah kebutuhan penyimpanan, ya pasti jelas, karena apa tadi yang saya bilang, bank gitu ya. Bayangannya di Indonesia punya bank berapa cabang gitu ya, dan terkumpul dalam satu, ya kan. Kalau misalnya 1 tera, ya tenggelamnya itu bank kalau cuma 1 tera doang dikasih kan. Minimal dia tuh bisa ribuan tera, bahkan bisa aja dengan kurang gitu ya. Dia bisa dengan sewa lain, provider lain, dia kerjasama untuk menambah penyimpanan. Nah, lebih sulit dalam mengatur lingkungan data, ya. Gitu. Makanya di sini dikaitannya dengan data science, ya. Bagaimana kita bisa menganalisis data. Ya, ini nanti desainnya, ya. Ada replikasi, ada fragmentasi, ada replikasi dan fragmentasi. Nah, apa sih replikasi? Sistem memelihara sejumlah atau salinan duplikat tabel-tabel. Ya, replikasi. Tahulah, setiap salinan tersimpan dalam sampul yang berbeda dan menghasilkan replikasi data yang sama. Gitu. Nah, ini fragmentasi, tinggal dibaca saja. Nah, ini ada replikasi dan fragmentasi. Keuntungan, paralelisme, ya ini tinggal dibaca saja. Nah, ini contohnya ya. Sorry, nggak kelihatan ya. Ini tabel nasabah, ada nomor nasabah. Ya, dan nomor nasabah, ada kota, ini bla bla bla. Kemudian fragmentasi horizontal, ya nasabah 1, ya kotanya Medan, dan nasabah 2, kotanya Padang. Ini tinggal dibaca saja. Banyak ya, ini tinggal dibaca saja. Nah, oke, ini tugasnya jelaskan secara singkat apa maksud dengan jaringan komputer. Bagaimana konsep database redistribusi? Apa pengertian dari distribusi? Database management system, berikan contoh penerapan database distribusi, jelaskan keuntungan dan kerugian dalam penggunaan DBA. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan 9. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.